Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Mansur Rawahdani, NIM A13 19069. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Reguler B 2019 Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan sedikit membagikan materi tentang momentum dan impuls. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep hukum momentum dan impuls. Definisi momentum dalam fisika adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum merupakan besaran vektor. Secara matematis, rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan M dikali V, di mana P sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Sedangkan impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata atau F dan selang waktu singkat atau delta T selama gaya impulsif bekerja. Impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan arah gaya impuls F. Secara matematis, impuls dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan F vektor dikali delta T vektor sama dengan F vektor dikali T2 dikurang T1. Jika gaya impulsif F termasuk yang berubah terhadap waktu T, dapat kita gambarkan grafik Ft. Nilai impulsnya merupakan luasan raster di bawah grafik Ft. Berikut merupakan grafik Ft. Besar impuls sama dengan luas raster di bawah grafik Ft. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Secara matematis, rumusan teorema impuls momentum adalah sebagai berikut. I sama dengan delta P sama dengan P akhir dikurang P awal. F vektor dikali delta T sama dengan MV akhir dikurang MV awal. Selanjutnya, momentum. Suatu momentum selalu dilibatkan sedikitnya dua benda. Misalnya, bola biliar A dan bola biliar B. Sesaat sebelum tumbukan, bola A bergerak mendatar ke sebelah kanan dengan momentum MAVA, dan bola B bergerak mendatar ke kiri dengan momentum MBVB. Momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan. Nah, berikut merupakan ilustrasi atau gambaran tentang bola biliar tadi. Dari peristiwa tumbukan mendatar di atas, dapat disimpulkan bahwa momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum linear. Secara matematis, dirumuskan sebagai berikut. P sebelum sama dengan P sesudah. PA ditambah PB sama dengan P aksen A ditambah P aksen B. MAVA ditambah MBVB sama dengan MAV aksen A ditambah MBV aksen B. Selanjutnya ada gaya impulsif. Suatu benda yang mengalami pergerakan dalam selang waktu yang singkat disebut gaya impulsif. Untuk memahami konsep gaya impulsif, kita akan memberikan ilustrasi seperti berikut. Pernahkah kita melihat pertandingan sepak bola? Misalnya,
Seorang penjaga gawang meletakkan bola yang diam di garis gawang, lalu menendang bola tersebut ke arah depan, menyebabkan bola tersebut bergerak ke depan menuju kawan dari penjaga gawang tersebut. Nah, kita mengetahui bahwa bola yang diam akan bergerak ketika gaya tendangan penjaga gawang pada bola. Gaya tendangan pada bola tersebut, gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu singkat, disebut gaya impulsif. Gaya impulsif mengawali suatu percepatan dan menyebabkan bola bergerak cepat dan semakin cepat. Selanjutnya ada penerapan konsep momentum dan impuls. Ada beberapa penerapan konsep impuls dalam hukum kekalahan momentum linear di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penjelasan kali ini saya hanya memberikan satu contohnya, yaitu gaya dorong pada roket. Sebuah roket yang akan bergerak menuju luar angkasa akan mengalami gaya dorong. Gaya dorong ini sesuai dengan prinsip dari perubahan momentum, yaitu sebagai berikut. Delta M dikali V per delta T sama dengan delta P per delta T. Perubahan momentum udara yang terjadi dalam roket menyebabkan roket mengerjakan gaya vertikal ke bawah pada udara dalam roket. Sesuai dengan hukum 3 Newton, muncul reaksi, yaitu udara dalam roket mengerjakan gaya pada roket dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan sehingga gaya yang dikerjakan udara dalam roket pada roket berarah vertikal ke atas. Gaya vertikal ke atas yang bekerja pada roket inilah yang kita sebut sebagai gaya dorong pada roket, sehingga roket dapat bergerak naik atau yang disebut dengan gaya dorong ke atas roket. Rumusan matematis yang terjadi pada roket tersebut adalah sebagai berikut. Sehingga hukum kekekalan momentum yang dikerjakan roket adalah sebagai berikut. Nah, itu tadi materi tentang momentum dan impuls. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.